wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan review jurnal yang saya baca yang berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Madrasah. Lanjut, Riza. Yang pertama, latar belakang. Nama jurnalnya adalah Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Madrasah. Volume dan halamannya volume 4 yang salah ini. 1 November 1 sampai 22. Tahun terbitnya dari Juli sampai Desember 2019. Penulisnya Wahyu Iskandar, reviewnya Muhammad Samsudin, dan tanggal reviewnya pada tanggal 20 November 2023. Yang pertama, permasalahan madrasah memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Saat ini pendidikan madrasah masih dianggap pendidikan kelas 2. Hal ini terjadi karena penyelenggara madrasah masih menghadapi sejumlah masalah besar melalui permasalahan persoalan dan rendahnya mutu pendidikan bermadrasah. Tulisan ini dimaksud untuk memberi gambaran tentang kiprah madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia, permasalahan madrasah, peluang dan tantangan madrasah menjadi bagian sistem pendidikan nasional. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi keperpustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber buku dan jurnal. Dan berbagai persoalan dihadapi madrasah, antara lain pengelolaan pendidikan, kesenjangan antara negeri dan swasta, mutu madrasah, sampai kepada peluang dan tantangan tersendiri bagi madrasah di Indonesia saat ini. Oke, lanjut. Tujuan penelitian yaitu mencakup pemahaman mendalam terhadap dampak pendidikan terkait pendidikan Islam, evaluasi efektivitas implementasi kebijakan di madrasah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan madrasah. Jurnal tersebut dapat juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada literatur akademik terkait pendidikan Islam dan madrasah. Lanjut. Sumber datanya yaitu lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Metode penelitian ada 4 metode yang digunakan, yaitu studi literatur, wawancara, observasi, dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu ada 2 menentukan ekspektasi madrasah. Yang pertama SKB 3 Menteri 1975 yang menjadi pintu masuk pengumuman madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang setara sesuai sekolah umum. Yang kedua, Undang-Undang 19 Nomor 2 1989 yang menjadikan madrasah bukan saja hingga lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum. Lebih dari itu, madrasah diakui sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam. Habis. Targetnya yaitu dapat melibatkan aspek-aspek seperti implementasi kebijakan, evaluasi dampak, keterlibatan stakeholder atau perbandingan antara madrasah dan institusi pendidikan lainnya. Studi mendalam tentang isu-isu spesifik ini mungkin dapat mengatasi celah pengetahuan dan memberikan wawasan baru terkait pengembangan kebijakan pendidikan madrasah. Lanjut. Kesimpulannya yaitu melihat perkembangan madrasah di Indonesia ada 2 momentum yang sangat menentukan eksistensi madrasah. Yang pertama SKB 3 menurut Menteri 1975 yang menjadi pintu masuk pengumuman madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang setara dengan sekolah umum. Yang kedua, Undang-Undang Sidiknas Nomor 2/1999 yang menjadikan madrasah bukan saja sebagai lembaga pendidikan yang setara
dengan sekolah umum lebih dari madrasah yang diakui sebagai sekolah umum bercirikan agama Islam. Dengan kata lain, sejak Undang-Undang Sidiknas nomor 2 tahun 1989 diberlakukan, madrasah dapat dikatakan sebagai sekolah umum plus. Kemudian permasalahan tata kelola madrasah adalah pendiri masih menjadi PR bagi pemerintah untuk membuat resolusi yang jelas dan transparan bagi pendidikan Indonesia. Juga berpeluang dan tantangan tersebut menjadikan madrasah mampu memacu dalam memajukan pendidikan yang tidak boleh kata pendidikan yang umumnya, sehingga peran madrasah sangat sentral di masyarakat. Ya, lanjut ke sana. Oke. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf saya kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.